Informasi penting untuk kaum pria yang ingin punya stamina, vitalitas, dan daya tahan untuk tidak cepat keluar alias menghindari ejakulasi dini. Mungkin Anda ingin semuanya bisa Anda dapatkan dengan cara alami karena ingin menghindari efek samping dari obat-obatan. Mungkin Anda sudah pernah mencoba ramuan alami yang mungkin penelitiannya sudah ada dan katanya memberikan hasil. Misalnya, bawang merah, bawang putih, cabai, atau buah-buahan seperti semangka, delima, anggur, atau herbal seperti jahe, kemudian pasak bumi, kemudian cordyceps. Tapi ketika Anda sudah mencoba, ternyata hasilnya tidak seperti yang Anda harapkan. Bahkan ada juga yang sampai sudah menggunakan obat-obatan, tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Kok bisa? Ya bisa aja, karena ada urut-urutan logis yang dibutuhkan untuk fisik sehat dan bugar, dan punya stamina yang bagus, yang mungkin Anda selama ini luput. Yuk kita simak pada video kali ini, dan tolong disimak sampai akhir, supaya Anda tidak gagal paham. Bersama saya, Dr. Faidon Lumantarwan. Let's go! Salam sehat, apa kabar? Gimana kondisi Anda? Mudah-mudahan baik-baik saja. Ya, semoga Anda tetap sehat, bugar, semangat, bergairah, seksi, kinclong, dan oye. Baik, pada video kali ini kita akan membahas pertanyaan. Nah, pertanyaannya dari Memet Tea 8151. Bukan Memet ya, Mamet. Mamet Tea. Pertanyaan begini, trik untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam hubungan intim bagaimana Pak Dokter? Terima kasih. Nah, tentunya kalimat kuncinya adalah kalau Anda ingin meningkatkan rasa percaya diri adalah Anda punya kemampuan untuk kuat dan tahan lama, ya, keras dan tahan lama dalam menghadapi pasangan Anda sehingga pasangan Anda bisa terpuaskan. Bagaimana rahasianya? Nah, saya mau bagikan ada 3 tips sederhana, ya, 3 tips dasar aja yang bisa membantu Anda. Mungkin ini sudah ada di film-film saya sebelumnya, tapi saya ulangin dalam format yang sedikit berbeda. Nah, sebelum memulai, izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Bishem Yeswah Masya, salam kebajikan rahayu. Nah, begini, saya berasumsi Anda ketika mendapatkan trik ini sedang dalam kondisi yang sehat dan bugar dan baik-baik saja ya. Karena kalau misalnya sedang mengalami diabetes misalnya atau hipertensi dan atau kolesterol tinggi dan sedang mengkonsumsi obat-obatan, obat hipertensi, obat diabetes, obat kolesterol yang bisa mengganggu gairah seks, yang bisa mengganggu fungsi seks, tentu pendekatannya berbeda. Nah, tapi jika Anda sedang dalam posisi sudah mulai menjalankan pola hidup sehat, mungkin Anda bisa coba 3 kata kunci ini. Jadi, kata kuncinya apa? Yang pertama adalah nggak bisa ditawar, fisik yang sehat dan bugar. Fisik yang sehat dan bugar, aktivitas seks serupa dengan aktivitas olahraga. Jadi kalau Anda tidak rajin melakukan aktivitas olahraga, ya pasti kemungkinan besar kemampuan seks Anda turun. Nah, bayangkan seorang pemain bola, Cristiano Ronaldo deh. Ya, Cristiano Ronaldo saat ini sampai usia 40-an, dia masih bisa bersaing di level tertinggi dari suatu klub sepak bola. Dan staminanya plus minus masih sama. Kok bisa ya? Karena dia bisa memelihara kesehatan dan kebugarannya. Tapi kalau Anda melihat pemain-pemain seperti legend seperti Ronaldo yang dari Brazil atau Diego Maradona pada usia 40-an atau Wayne Rooney, Anda bisa lihat fisiknya sudah gemuk pada usia 40-an dan tidak bisa berprestasi lagi. Nah, sementara Cristiano Ronaldo masih bisa menjaga fisiknya. Nah, saya minta memvisualkan Cristiano Ronaldo, bukan berarti Anda harus seperti dia, tapi maksudnya adalah apa yang dia kerjakan itu membantu fisiknya tetap sehat dan bugar. Jadi, sehat dan bugar adalah kata kunci. Nah, untuk sehat dan bugar itu dimulai dari mindset. Anda mau investasi waktu nggak untuk kesehatan dan kebugaran? Kalau Anda nggak mau investasi waktu, terus Anda berharap Anda bisa punya kemampuan seperti atlet, ya atlet di atas ranjang lah maksudnya, ya nggak bisa lah, ya. Tapi kalau Anda mau, apa yang harus Anda lakukan? Kasih waktu untuk mau melakukan aktivitas aerobik, misalnya jalan kaki, bersepeda, atau berenang. Saya sih lebih senang jalan kaki. Kalau saya pribadi jalan kaki itu bisa 5-6 kali seminggu. Ini basic. Dan kedua adalah harus mau latihan beban. Minimal 2. Latihan push up
dan latihan squat, berdiri jongkok. Ini udah nggak bisa ditawar, karena dalam aktivitas seksual, posisi laki-laki di atas itu namanya posisi missionary, membutuhkan kemampuan seperti orang push up. Dan gerakan atau aktivitas seksual membutuhkan kekuatan bokong dan otot-otot paha seperti orang sedang melakukan squat, ya. Nah, yang ketiga adalah tentu latihan Kegel atau latihan dasar otot-otot panggul. Nah, ini latihan dasar otot panggul itu otot yang berperan ketika Anda misalnya sedang kencing, kemudian pengen menghentikan aliran kencingnya, atau sedang buang air besar, kemudian menghentikan, atau seperti memotong tinja ketika sedang keluar. Nah, itu otot itu. Nah, otot itu juga berperan untuk membantu agar ereksi pria bisa menjadi keras dan optimal. Nah, lakukan 3 latihan ini secara rutin sebagai bagian dari hidup Anda. Nah, ini yang pertama. Nah, kedua, makanan dan nutrisi tambahan. Jadi, karena tadi di awal kita sudah bahas bahwa aktivitas seksual itu sama dengan aktivitas olahraga, berarti pilihan makanan juga adalah penting buat stamina. Orang yang olahraga latihan sepak bola atau olahraga maraton, yang biasa makan nasi putih dengan makan nasi merah, itu staminanya beda. Ya. Orang yang makan nasi merah itu staminanya bisa lebih panjang. Orang yang biasa makan roti putih dan roti gandum itu staminanya beda. Orang yang biasa makan kue-kue dengan makan ubi, singkong, jagung itu staminanya beda. Jadi kalau Anda makan ubi, singkong, jagung dalam bentuk aslinya, itu Anda bisa punya kemampuan stamina yang lebih panjang. Ya. Nah, kemudian ada satu makanan standar buat para atlet yang bisa juga Anda konsumsi sebagai atlet ranjang, yaitu pisang dan kopi. Pisang dan kopi, gulanya pakai gula aren. Ini seperti energi instan yang bisa Anda pakai untuk Anda konsumsi untuk membantu mengoptimalkan aktivitas olahraga ranjang Anda, ya. Nah, nanti ingat gulanya pakai gula aren. Atau kalau misalnya Anda mau pakai produk, ya jangan yang gulanya terlalu tinggi lah. Nah, kemudian sebagai bagian hidup sehat, Anda bisa tambahkan produk-produk alami untuk membantu kekuatan ereksi. Misalnya apa? Misalnya cabai, bawang merah, bawang putih. Ini membantu produksi oksida nitrit sehingga penis itu bisa menjadi keras. Kemudian semangka, delima, dan anggur. Ini juga membantu memproduksi oksida nitrit sehingga ereksi penis bisa menjadi keras. Pilihlah, ya. Nggak harus cabai, bawang merah, bawang putih, nggak harus dengan semangka, delima, dan semangka, delima, dan anggur, ya. Tapi yang pasti untuk hidup sehat memang makan buah itu harus setiap hari. Nah, Anda juga bisa menambahkan minuman herbal yang bisa membantu stamina, misalnya kopi dengan jahe, kopi dengan merica, kopi dengan berwoceng. Anda bisa lihat dalam berbagai video-video saya, dan Anda scroll ke bawah itu ada beberapa video yang saya buat khusus kopi jahe, kopi merica, kopi dengan berwoceng. Nah, kemudian tips kedua adalah kontrol ejakulasi. Ya, harus mau kontrol ejakulasi. Artinya apa? Kan pria itu ketika hampir mencapai puncak kenikmatannya, itu terasa tuh di kepala penisnya agak gatal, ya. Kemudian nanti dia mengalami orgasme, kemudian mengalami ejakulasi. Nah, artinya supaya itu tidak muncul terlalu cepat, kata kuncinya adalah satu, dilatih. Nah, latihannya bisa apa? Dengan cara namanya start and pause, artinya aktivitas seksualnya bisa dimulai dan ketika misalnya hendak mencapai orgasme dihentikan, atau stop and go. Nah, bisa dalam bentuk masturbasi atau bisa dalam bentuk aktivitas seks yang normal. Jadi ketika lagi melakukan penetrasi, ketika hendak mengalami orgasme, laki-lakinya cepat dicabut gitu ya. Dan atau ditambahkan dengan metode squeezing. Metode squeezing itu adalah ketika sedang penetrasi, ya mirip ya, ketika hendak mengalami orgasme, dicabut, kemudian ditekan kepala penisnya supaya rangsang itu menjadi berkurang. Nah, kemudian metode ketiga adalah Anda bisa menggunakan kondom. Kondom ini bisa membantu mengurangi sensasi sensasi gelinya ya pada kepala penis. Nah, tentunya beberapa orang mengatakan, oh, pakai kondom tidak enak. Tapi kan ini pilihan ya, daripada nanti misalnya Anda mengalami ejakulasi terlalu dini, ya Anda bisa menggunakan kondom, ya. Pilihan di tangan Anda. Nah, kemudian yang ketiga adalah eksplorasi posisi. Memang pada posisi tertentu itu pria bisa lebih mudah bertahan terhadap gempuran dari wanita. Nah, posisi apa yang bisa menyebabkan pria bisa bertahan lebih lama adalah posisi nomor 1, cowgirl. Cowgirl itu posisinya laki-lakinya berbaring, telentang. Hati-hati, telentang bisa menyebabkan kematian. Telentang, telan obeng, telan martil. Kemudian wanitanya di atas, ya. Wanitanya di atas,
Sehingga apa? Sehingga yang punya kontrol terhadap aktivitas itu adalah perempuannya. Nah, kedua adalah spooning. Spooning itu adalah posisinya perempuannya meringkuk, laki-lakinya di belakang. Nah, memang ruang geraknya sempit, jadi tidak terlalu cepat menyebabkan rangsang seksual pada laki-laki. Nah, kemudian posisi lotus adalah prianya duduk dan perempuannya duduk berhadapan di pangku sama prianya. Dengan demikian persis kayak cowgirl, yang punya kontrol adalah perempuannya, sehingga bisa membantu mengurangi sensasi rangsangnya. Demikian, mudah-mudahan isi video kali ini bisa membantu untuk mametea ya. Ini 3 kata kunci. Ini ketika Anda sudah punya kata kunci ini, artinya apa? Artinya bukan proses yang instan ya. Ini adalah merupakan rangkaian kegiatan untuk punya badan yang sehat dan bugar. Nah, kalau misalnya Anda membutuhkan, Anda yang udah terlanjur punya masalah kesehatan, memang Anda bisa tambahkan penggunaan obat-obatan, ya. Misalnya obat sildenafil, vardenafil, atau tadalafil. Nah, ketika menggunakan obat-obatan ini sambil menjalankan pola hidup sehat, itu sebaiknya Anda konsultasi dengan dokter dulu. Demikian isi video kali ini, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda. Tolong di-share, subscribe, like, dan saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat selalu.